berubah, apalagi dengan teknologi yang makin canggih, sehingga kebutuhan kita itu juga makin dinamis kan. Nah, dengan itu, bisnis dan perusahaan juga melakukan perubahan. Iya kan, ngomongin tentang itu, kalian tahu nggak sih, perusahaan itu melakukan manajemen perubahan. Salah satu contohnya itu PT Pos Indonesia. Mereka itu udah melakukan 7 kali perubahan. Oh iya, 7 kali. Iya, jadi pos pertama kali berdiri itu pada 26 Agustus 1746 di Batavia, Jakarta oleh pemerintah kolonial Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Jadi kantor pos itu pertama kali mengirim surat antar wilayah Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, sistem pos ini menyebar ke wilayah Indonesia dan memiliki perkembangan dan perubahan. Nah, perubahan pertama terjadi pada tahun 1785, di mana perubahan ini terjadi karena perkembangan telegraf yang sangat pesat dan jaringan telegraf itu dibutuhkan antar negara-negara untuk berkoordinasi, sehingga dinas pos digabungkan dengan dinas telegraf pos dan diubah namanya menjadi Posten Telegraf Dienst. Nah, terus pada tahun 1877, Pos Indonesia ini juga berkembang pesat dengan memperluas jaringan ke seluruh Pulau Jawa dan kota-kota di Pulau Jawa. Nah, pada tahun ini juga perkembangan teknologi juga terjadi, seperti pembangunan kantor pos dan penggunaan kereta api, kabel telegraf, serta layanan pos udara yang meningkatkan efisiensi pengiriman dan akses komunikasi. Sehingga dengan hal ini itu mendorong perdagangan dan ekonomi di Indonesia. Tapi pada tahun 1877 ini Indonesia ini masih di bawah kolonial Belanda gitu. Nah, namun pada Maret 1942, Jepang ini berhasil mengambil alih kantor pos Indonesia setelah ia berhasil menjadi Indonesia. Pada keadaan tersebut, pegawai lokal Indonesia ini dikerja paksakan oleh mereka dan pegawai Eropa ini juga diberhentikan dan ditahan oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, pegawai lokal langsung mengambil alih kantor pos Indonesia yang ada di Bandung dengan mengambil segala aset penting demi kebutuhan nasional dan langsung memperlanjutkan informasi dan telekomunikasi Indonesia pada saat itu. Puncak pengambil alihan kantor pos ini juga disebut dengan Hari Bangkit Postel yang terjadi pada 27 September 1945. Peristiwa ini adalah hasil dari manajemen perubahan yang didorong dikarenakan adanya kesadaran nasionalisme pada pegawai lokal Indonesia untuk mengambil alih segala aset penting yang ada di kantor pos di Bandung. Kemudian tahun 1965, PN Pos dan Giro merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat pada saat itu. Karena PN Pos dan Giro ini memberikan layanan keuangan, komunikasi bagi masyarakat. Lembaga ini juga memberikan layanan pos yang bisa mengirimkan berita, surat gitu kan. Terus juga mereka sekalian memberikan layanan giro yang bisa mengirimkan uang. Pada saat itu layanan ini sangat penting bagi masyarakat karena di tahun ini teknologi itu masih sulit gitu loh. Tahun 1965 ini juga kan masa yang penuh tantangan bagi Indonesia karena mereka mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi ini membuat inflasi semakin tinggi di Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat dan operasional perusahaan. Di sini juga terjadi situasi politik yang tidak stabil akibat di tahun ini terjadi gerakan 30 SPKI itu kan. G30 SPKI ini turut menambah tantangan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara termasuk PN Pos dan Giro ini. Tapi kan meski menghadapi keterbatasan yang infrastruktur dan tekanan politik, tapi PN Pos dan Giro ini tetap berkomitmen menjalankan peran orang itu, menjaga kreativitas antar wilayah, dan juga mereka ini menjadi penghubung penting bagi masyarakat Indonesia. Makanya PN Pos dan Giro ini memang sangat dibutuhkan pada tahun itu. Gitu. Jadi guys, pada tahun 1978 perusahaan mengalami perubahan lagi. Melalui peraturan nomor 9 tahun 1978, perusahaan beralih status dari perusahaan negara menjadi perusahaan umum. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kesempatan bagi swasta dalam sektor layanan pos dan mengurangi monopoli yang ada sebelumnya. Perubahan ini juga mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar yang semakin kompetitif. Yap, benar.
Jadi guys, perubahan terakhir itu terjadi pada tahun 1995, tepatnya pada tanggal 20 Juni 1995, di mana perusahaan umum Pos dan Giro ini bertransformasi besar dan berganti nama menjadi PT Pos Indonesia. Nah, perubahan ini terjadi karena PT Pos Indonesia akan beradaptasi dengan perkembangan pasar, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, agar PT Pos Indonesia ini tetap relevan di dunia yang semakin dinamis. Dengan kemampuan yang baru ini, PT Pos Indonesia juga memperluas layanannya ke sektor keuangan, di mana pengiriman uang maupun transaksi digital dilakukan hingga menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa perubahan ini menunjukkan bagaimana PT Pos Indonesia tidak hanya mengikuti zaman, tetapi juga bertransformasi untuk tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia.